Cerita ini berlatar di sebuah desa kecil di Korea. Suatu hari, seorang pria tidak sengaja jatuh dari gunung saat sedang berburu. Ketika sadar, ia melihat pemandangan aneh. Seorang pria Jepang sedang jongkok di tanah sambil memakan bangkai hewan. Karena ketakutan, pria itu bersembunyi di balik batu. Namun, pria Jepang tersebut ternyata mengetahui keberadaannya dan mulai mendekat dengan mata yang terlihat bersinar seperti monster. Sejak kejadian itu, berbagai hal aneh mulai terjadi di desa. Sepasang suami istri ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tubuh mereka dipenuhi lebih dari 20 luka tusukan. Sementara itu, pelakunya hanya duduk diam di depan rumah. Tubuhnya dipenuhi bisul dan matanya tampak putih, seolah-olah sedang kerasukan. Jonggo, tokoh utama dalam cerita ini, tidak sengaja melihat sekelompok tanaman rumput ikan mas yang layu di lokasi kejadian. Tanaman tersebut ternyata menjadi petunjuk penting yang nantinya berkaitan dengan berbagai kejadian aneh di desa. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang tubuhnya juga dipenuhi luka dan bisul tiba-tiba menjadi tidak terkendali dan membakar seluruh keluarganya. Keesokan paginya, wanita itu ditemukan tewas setelah menggantung dirinya di sebuah pohon yang bengkok. Saat sedang menjaga lokasi kejadian bersama Sungbok, Jonggo tiba-tiba dilempari batu oleh seorang gadis. Awalnya, mereka tidak mempedulikannya. Namun, setelah Sungbok pergi, gadis itu mendekati Jonggo. Perhatikan jaket biru yang dikenakan gadis tersebut. Karena pakaian itu nantinya menjadi petunjuk penting dalam cerita. Gadis itu kemudian membawa Jonggo ke lokasi kejadian dan menceritakan secara detail bagaimana wanita tersebut membunuh keluarganya. Ia juga mengatakan bahwa pria Jepang yang tinggal di gunung sebenarnya adalah monster. Menurutnya, semua kejadian aneh yang belakangan terjadi di desa disebabkan oleh pria tersebut. Jonggo yang mulai panik segera menghubungi Sungbok dan memberitahukan tentang saksi tersebut. Namun, ketika kembali ke rumah itu, gadis tersebut sudah menghilang tanpa jejak. Saat mencarinya, Jonggo membuka pintu belakang dan melihat seorang pria tanpa baju sedang mengunyah daging mentah. Jonggo sangat terkejut ketika menyadari bahwa pria itu adalah pria Jepang yang selama ini ia curigai. Jonggo langsung berlari ketakutan. Namun, pria Jepang itu mengejarnya dengan wajah berlumuran darah dan tatapan liar hingga Jonggo terjatuh. Tiba-tiba, Jonggo terbangun di tempat tidurnya. Ternyata, semua kejadian tadi hanyalah mimpi. Namun, mimpi tersebut ternyata menjadi pertanda buruk. Tidak lama kemudian, hidup Jonggo mulai berubah. Putrinya tiba-tiba jatuh sakit dan mengalami demam tinggi. Di rumah mereka pun mulai terdengar suara-suara aneh. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Jonggo menemui pria yang sebelumnya berburu di gunung. Dengan bantuannya, mereka berencana mendatangi rumah pria Jepang tersebut. Dalam perjalanan, mereka melewati tempat di mana pria Jepang itu sebelumnya terlihat sedang memakan bangkai hewan. Ketika melihat tulang-tulang berserakan di tanah, pria tersebut merasa ketakutan dan ingin kembali. Namun, Jonggo tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Saat mereka sedang berdebat, pria itu tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dalam lumpur. Setelah bangkit dan baru berjalan 2 langkah, petir tiba-tiba menyambarnya. Jonggo dan Sungbok akhirnya tidak punya pilihan selain membawanya ke rumah sakit. Di sana, Jonggo melihat tubuh pria tersebut dipenuhi bisul dan nanah. Para dokter yang berada di sekitarnya pun tidak mampu berbuat banyak. Tidak lama kemudian, pria itu meninggal di rumah sakit dalam posisi tubuh yang aneh. Jonggo yang berdiri di dekat pintu hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. Setelah selesai bekerja, Jonggo dan Sungbok pergi ke sebuah restoran barbeku untuk menenangkan diri sambil minum. Namun, di sana Jonggo kembali melihat sesuatu yang mencurigakan. Ia melihat seorang wanita mengenakan sweater merah dengan bisul di lehernya. Ternyata, sweater merah yang dikenakan wanita tersebut juga akan menjadi petunjuk penting untuk mengungkap kejadian-kejadian berikutnya. Sesampainya di rumah, Jonggo mendapati putrinya sedang kejang-kejang seperti kerasukan. Putrinya terus mengatakan bahwa ada seorang wanita yang ingin masuk ke kamarnya. Jonggo pun langsung memeluknya erat untuk menenangkan. Keesokan paginya, mereka kembali dikejutkan oleh perubahan sikap putrinya. Nafsu makannya tiba-tiba meningkat drastis. Ia bahkan menghabiskan 1 piring ikan, padahal sebelumnya sama sekali tidak suka makan ikan.
Ibu Jonggo mulai curiga bahwa cucunya mungkin sedang kerasukan. Ia menyarankan agar mereka memanggil seorang dukun untuk melakukan ritual. Namun, Jonggo tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Sebagai gantinya, Jonggo menemui Sungbok. Mereka berencana mendatangi rumah pria Jepang tersebut. Mereka juga mengajak Yisam, keponakan Sungbok yang pernah belajar di Jepang dan bisa membantu menerjemahkan bahasa Jepang. Setibanya di rumah pria Jepang itu, mereka mendapati rumah tersebut kosong. Mereka diam-diam memeriksa setiap ruangan dan menemukan sebuah kotak berisi topeng putih. Di ruangan lain, Jonggo menemukan sebuah altar. Sementara itu, Sungbok menemukan ruang tersembunyi yang dipenuhi foto warga desa yang telah meninggal. Yang lebih mengejutkan, mereka juga menemukan sepatu milik Putri Jonggo di dalam ruangan tersebut. Tiba-tiba, pria Jepang itu pulang. Ketiganya langsung terdiam ketika pria tersebut menatap mereka dengan tajam. Mereka buru-buru keluar dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Sungbok terlihat sangat panik. Ia yakin bahwa pria Jepang tersebut adalah pelakunya. Ia bahkan mengeluarkan sepatu milik Putri Jonggo yang mereka temukan di ruangan tersembunyi. Sesampainya di rumah, Jonggo bertanya kepada putrinya apakah ia pernah melihat pria Jepang tersebut. Namun, putrinya tidak menjawab. Ia justru tiba-tiba berteriak kepada Jonggo. Malam harinya, setelah putrinya tertidur, Jonggo diam-diam membaca buku hariannya. Ia menemukan beberapa gambar aneh dan menyeramkan. Jonggo juga melihat beberapa bisul baru muncul di kaki putrinya. Saat itu, Jonggo sadar bahwa keadaan putrinya semakin serius. Ia harus segera melakukan sesuatu sebelum putrinya mengalami nasib yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Keesokan harinya, Jonggo kembali mendatangi rumah pria Jepang tersebut bersama Yisam. Namun, foto-foto yang sebelumnya memenuhi dinding sudah menghilang. Jonggo yang marah kemudian membunuh anjing hitam milik pria Jepang itu. Ia memperingatkan pria tersebut untuk meninggalkan desa dalam waktu 3 hari. Jika tidak, ia akan mengalami nasib yang sama seperti anjingnya. Namun, pria Jepang itu hanya diam dan sama sekali tidak terlihat takut. Malam harinya, pria Jepang tersebut duduk sendirian di depan rumahnya. Beberapa burung gagak terlihat mematuki bangkai anjingnya. Ia tetap duduk di sana sampai larut malam. Keesokan paginya, Jonggo menemukan seekor kambing mati yang tergantung di depan rumahnya. Tidak lama kemudian, tubuh Jonggo tiba-tiba menjadi lumpuh dan ia tidak bisa berdiri. Setelah mendapat perawatan di klinik, Jonggo akhirnya sadar. Begitu membuka mata, hal pertama yang ia tanyakan adalah putrinya. Ibunya mengatakan bahwa putrinya sedang dijaga oleh seorang nenek tetangga. Khawatir putrinya dalam bahaya, Jonggo langsung bangkit dan bergegas menuju rumah tetangganya. Sesampainya di sana, mereka menemukan nenek tersebut tergeletak di lantai dalam genangan darah. Sementara itu, Putri Jonggo duduk ketakutan sambil memegang pisau buah. Jonggo semakin yakin bahwa semua kejadian ini adalah ulah pria Jepang tersebut. Ia menduga pria itu menggunakan ilmu gaib untuk mencelakai keluarganya. Karena tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa, Jonggo akhirnya memanggil seorang pengusir roh bernama Ilguang. Setelah memeriksa halaman rumah Jonggo, Ilguang menemukan seekor burung gagak mati di dalam sebuah baskom. Ia kemudian menyalakan api dan melakukan ritual sederhana di depan Putri Jonggo. Selama ritual berlangsung, Putri Jonggo terlihat sangat kesakitan. Ia terus berteriak dan mengerang, seolah sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Setelah ritual selesai, Ilguang bertanya kepada Jonggo apakah ia pernah menyakiti atau bermasalah dengan seseorang. Jonggo kemudian menyebut pria Jepang tersebut. Mendengar nama itu, Ilguang mengatakan bahwa pria Jepang tersebut bukan manusia biasa, melainkan roh jahat yang sangat kuat. Bahkan, menurutnya, pria itu adalah salah satu roh terkuat yang pernah ia hadapi. Ilguang memperingatkan bahwa jika pria Jepang tersebut tidak dihentikan, seluruh warga desa bisa menjadi korban. Ilguang kemudian melakukan ramalan menggunakan beras. Dari hasil ramalannya, ia mengatakan bahwa ia akan melakukan ritual pada tengah malam untuk menangkap roh jahat tersebut. Namun, ritual itu membutuhkan biaya 10 juta won. Demi menyelamatkan putrinya, Jonggo yang sudah putus asa akhirnya menyetujuinya meskipun merasa keberatan dengan biayanya. Sementara itu, tragedi lain kembali terjadi di desa. Chonbe dan keluarganya ditemukan tewas, sedangkan Chonbe sendiri menghilang.
Di tempat lain, pria Jepang tersebut menemukan sebuah mayat di atas sebuah truk. Nama yang tertulis pada pakaian mayat itu ternyata sama dengan nama Chonbe. Pria Jepang itu kemudian pergi ke pasar dan membeli beberapa ekor ayam hitam. Setelah itu, ia pergi ke sebuah air terjun dan berlatih bela diri. Saat malam tiba, pria Jepang tersebut menyiapkan sebuah altar di rumahnya. Ia kemudian meletakkan foto Chonbe di depan altar. Pada waktu yang sama, Ilguang juga menyiapkan altar di rumah Jonggo. Keduanya bersiap menunggu tengah malam, seolah-olah akan bertarung dari tempat masing-masing. Ketika tengah malam tiba, keduanya mulai melakukan ritual. Ilguang menggunakan kipas sambil membaca mantra. Di tempat lain, pria Jepang tersebut menabuh drum dan mengucapkan mantra. Semakin lama ritual berlangsung, kondisi Putri Jonggo semakin buruk. Ia terlihat kesakitan dan bertingkah seperti kehilangan kendali. Ilguang terus menancapkan pasak kayu sebagai bagian dari ritual. Setiap kali pasak ditancapkan, Putri Jonggo terlihat semakin kesakitan. Di tempat lain, pria Jepang tersebut juga merasakan sakit yang luar biasa hingga akhirnya jatuh ke tanah. Namun, Jonggo tidak tega melihat putrinya terus menderita. Ia akhirnya berlari dan menghentikan ritual Ilguang secara paksa. Akibatnya, ritual tersebut berhenti sebelum selesai. Hal ini membuat pria Jepang tersebut memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sebelum itu, ia sempat melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di hadapannya. Keesokan paginya, Jonggo mengumpulkan teman-temannya dan mempersenjatai diri. Mereka bertekad mencari pria Jepang tersebut dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Namun, mereka tidak menemukan pria Jepang tersebut. Sebaliknya, mereka justru bertemu dengan Chonbe yang telah berubah menjadi seperti mayat hidup. Mereka langsung menyerangnya dengan tongkat. Namun, mereka segera menyadari bahwa Chonbe sama sekali tidak merasakan sakit. Ketika mereka mulai kewalahan, tubuh Chonbe tiba-tiba kejang-kejang dan akhirnya terdiam. Sementara itu, Jonggo melihat pria Jepang tersebut mengawasi mereka dari dalam hutan. Jonggo dan teman-temannya langsung mengejarnya hingga ke sebuah tebing. Namun, sebelum berhasil ditangkap, pria Jepang tersebut tiba-tiba menghilang. Jonggo mencari di sekitar tebing, tetapi tidak menemukan apapun. Tanpa mereka sadari, pria Jepang tersebut ternyata bersembunyi dengan menempel di dinding tebing. Ia bahkan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun agar tidak ketahuan. Namun, persembunyiannya akhirnya diketahui oleh wanita berpakaian putih yang sebelumnya muncul di hadapannya. Karena tidak berhasil menemukan pria Jepang tersebut, Jonggo dan teman-temannya memutuskan untuk pulang. Namun, tiba-tiba sebuah tubuh jatuh dari atas gunung. Mereka sangat terkejut ketika menyadari bahwa tubuh itu adalah pria Jepang tersebut. Ia sudah tidak bernyawa. Jonggo dan teman-temannya kemudian membuang tubuh pria Jepang tersebut dengan melemparkannya ke bawah gunung. Tanpa mereka sadari, wanita berpakaian putih mengawasi semua kejadian itu dari atas gunung. Sementara itu, Ilguang melakukan ramalan. Setelah selesai, ia menatap ke arah gunung dari kejauhan dan mengucapkan beberapa kata dengan wajah serius. Jonggo akhirnya kembali ke rumah. Sesampainya di sana, ia mendapati kondisi putrinya tiba-tiba membaik. Jonggo pun mengira semua masalah yang mereka alami akhirnya telah berakhir. Namun, tanpa disadarinya, bahaya yang jauh lebih besar masih mengintai. Malam itu, Ilguang tiba di rumah Jonggo. Namun, begitu turun dari mobil, hidungnya tiba-tiba berdarah tanpa alasan yang jelas. Ternyata, wanita berpakaian putih telah datang dari rumah Jonggo. Ia hanya mengucapkan satu kata, tetapi kehadirannya terasa begitu kuat hingga Ilguang langsung ketakutan dan muntah-muntah. Karena merasa tidak mampu melawannya, Ilguang akhirnya pergi dengan perasaan terpukul. Sesampainya di tempat tinggalnya, Ilguang sadar bahwa dirinya bukan tandingan wanita berpakaian putih tersebut. Ia pun buru-buru mengemasi barang-barangnya karena ingin melarikan diri malam itu juga. Namun, tiba-tiba sekumpulan ngengat muncul dan menghalangi pandangannya. Melihat kejadian tersebut, Ilguang seperti menyadari sesuatu. Ia akhirnya mengurungkan niat untuk pergi dan kembali mengemudi menuju desa. Dalam perjalanan, Ilguang menelepon Jonggo dan mengaku bahwa ia telah salah menilai situasi. Menurutnya, pria Jepang tersebut ternyata bukan roh jahat.
Justru pria itu sedang berusaha menyelamatkan desa. Artinya, mereka selama ini telah membunuh orang yang salah. Ilguang mengatakan bahwa sosok yang sebenarnya jahat adalah wanita berpakaian putih. Ilguang kemudian menyuruh Jonggo segera pulang dan memeriksa putrinya. Sesampainya di rumah, Jonggo mendapati putrinya sudah menghilang. Panik, ia langsung mencari ke seluruh penjuru desa. Di sebuah jalan kecil, Jonggo akhirnya bertemu dengan wanita berpakaian putih. Ia langsung menanyakan keberadaan putrinya. Wanita itu mengatakan bahwa putri Jonggo sudah pulang ke rumah. Ia juga mengatakan bahwa pria Jepang tersebut sebenarnya adalah roh jahat yang ingin memangsa seluruh warga desa. Namun, Jonggo tidak mempercayainya dan tetap melanjutkan perjalanan pulang. Wanita tersebut kemudian memperingatkannya. Ia mengatakan bahwa jika Jonggo kembali ke rumah, keluarganya akan mati. Menurutnya, ia telah memasang jebakan di rumah Jonggo. Saat ayam berkokok 3 kali, roh jahat tersebut akan berhasil ditangkap. Jonggo mulai percaya pada perkataan wanita itu. Namun, ketika ia hampir yakin, Ilguang kembali menelepon dan memperingatkannya agar tidak mempercayai wanita berpakaian putih tersebut. Saat itu, ayam sudah berkokok 2 kali. Jonggo menjadi bingung dan tidak tahu lagi siapa yang harus dipercaya. Wanita berpakaian putih kemudian menarik pakaian Jonggo. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Di belakang wanita tersebut terdapat jepit rambut milik putrinya. Selain itu, pakaian yang dikenakannya ternyata sama dengan pakaian yang pernah dikenakan beberapa korban yang sebelumnya meninggal. Jonggo akhirnya menyadari bahwa wanita berpakaian putih itulah roh jahat yang sebenarnya. Ia pun berlari pulang meskipun wanita tersebut berusaha menghentikannya. Melihat Jonggo tetap pergi, wanita itu tiba-tiba kehilangan kendali dan berteriak histeris. Ketika Jonggo memasuki halaman rumah, tanaman rumput ikan mas yang tergantung di pintu tiba-tiba layu. Pemandangan di dalam rumah membuat Jonggo sangat terpukul. Istri dan ibunya tergeletak dalam genangan darah, sementara putrinya berdiri di sana sambil memegang pisau buah yang berlumuran darah. Di tempat lain, keluarga Yisam juga ditemukan tewas. Sementara itu, pamannya yang seorang polisi duduk di lantai dengan tubuh dipenuhi bisul dan nanah. Mengira pria Jepang tersebut mungkin masih hidup, Yisam pergi sendirian ke tempat tubuhnya dibuang. Di sebuah gua, Yisam benar-benar menemukan pria Jepang tersebut. Ternyata, ia masih hidup meskipun tubuhnya penuh luka. Namun, sebelum Yisam sempat bertanya apa yang sebenarnya terjadi, pria Jepang itu mengambil sebuah kamera dan mulai memotret. Saat itulah pria Jepang tersebut akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Ternyata dialah iblis yang sebenarnya. Menjelang pagi, Ilguang datang ke rumah Jonggo dan memotret mayat-mayat keluarganya dengan kameranya. Ketika hendak pergi, ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah kotak yang berisi banyak foto. Ternyata, foto-foto itu adalah foto yang sebelumnya menghilang dari ruangan rahasia milik pria Jepang tersebut. Dengan terungkapnya fakta tersebut, film pun berakhir. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.